Aman semuanya. Ya, assalamualaikum wassalam. Mungkin aja nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa. Oke, Kayu. Oke, Ya. Kayu boleh diceritain pengalaman. Jadi pengalaman aku habis surgery di skizel. Karena menurut aku skizel tuh pilihan paling tepat, harganya murah, tapi dia nggak murahan gitu. Jadi membesarkan payudara biar yang ono tambah nempel. Siapa yang mana nih? Ya ada. Ya. Awalnya kenapa? Inisialnya R, kenapa sih heboh? Inisialnya R. R nggak pakai K. R tanpa K. R tanpa K. Awalnya kenapa melakukan operasi payudara? Karena nggak percaya diri kakak yang sudah Nggak percaya diri banget gue mah. Terus? Anaknya cuman pengennya lebih besar aja karena kan di skizel ini emang terkenal bagus banget. Breast augmentation-nya. Breast implannya, breast augmentation-nya, hidungnya di sini tuh terkenal bagus banget. Jadi aku mau mencoba. Nah, berhubung hidungnya belum, nanti kita lihat nanti ya kan. Kak, biar kelihatan natural tuh seperti apa? Ini natural kok. Emang kelihatannya? Maksudnya tidak. Ini kelihatannya natural atau besar? Ini Besar boleh, lagi. ini boleh saya yang jawab atau dia aja yang jawab? Ayo dokter aja yang jawab. Jadi kalau untuk mau natural itu biasanya memang di kita ini ada teknik yang dinamakan teknik pemasangan implannya dengan dual plane gitu. Jadi dual plane ini dia membuat bentuk payudara pasien atau bentuk payudara wanita itu seperti bentuk normal aja, tidak yang seperti kayak telur ceplok yang langsung rata kemudian bulat gitu. Sehingga itu yang bikin banyak pasien-pasien kita itu akhirnya dari entah dia sebelumnya pasang di mana kemudian direvisi di sini gitu. Karena memang hasilnya jadi natural dan walaupun besar pun itu tampak lebih natural, lebih indah aja dilihat. Jadi nggak kelihatan palsu gitu sih. Iya, aku sakit hati sih kemarin, banyak banget tuh yang bully, kendor gitu. Jadi ya udah langsung kesini deh. Oh, karena dibully, jadi makanya. Iya, dibully. Jadi ya udah kesini aja deh. Ya kan, aku langsung bilang deh kesini ke Ibu Penny. Gimana Bu? Aku mau dibuat natural tapi besar gitu biar si R tambah sayang. Siapa sih Kak? Kan si R tanpa K. Si R tambah sayang. Jadi kebetulan memang dokter Adit ini jago banget untuk breast augmentation-nya, sehingga pasien-pasien itu banyak yang setelah melakukan tindakan itu bisa langsung beraktivitas normal tanpa rasa sakit, tanpa yang harus drama tidur dulu, bed rest dulu dan lain-lain. Itu enggak sih? Enggak. Bener kan? Iya, aku begitu habis bius, selesai bius, udah jalan-jalan. Untuk prosesnya boleh tahu nggak sih awalnya gimana, terus berapa hari untuk prosesnya segala macam recovery-nya gimana? Nggak ada 3 hari, pokoknya sebelum itu tadi 3 hari sebelumnya biasanya kita ada cek lab dulu. cek lab darah. Jadi fase pertama dia harus konsul dulu yang pasti ya. Ya. Konsul dulu dengan dokter bedah plastiknya yang dituju, karena kan kita di sini bikin seperti spesialisasi gitu. Kayak untuk di dokter Aditya adalah dia dokter khusus yang menangani bagian wajah. Badan. Jadi payudara, kemudian liposuction dan lain-lain itu. Nah, setelah konsultasi baru Kayu ambil tes lab darah yang diperlukan semua sesuai dengan standar rumah sakit. Begitu hasil labnya langsung dijadwalkan Ronsen untuk melakukan juga tindakan. aku. Betul, semua itu standarnya tes lab darah, HIV, HCV, HBsAg semua harus dicek, kemudian ada tes ronsen dan alhamdulillah Kayu sehat, semuanya negatif semua hasilnya sehingga bisa dijadwalkan untuk dilakukan tindakan bedah plastik untuk breast augmentation-nya. Nah, setelah melakukan tindakan bedah plastik itu kurang lebih waktu yang dibutuhkan untuk tindakan sendiri itu adalah 1-2 jam untuk Kayu ini gitu. Nah, Iya, 2 jam udah. ya 2 jam. Nah, kemudian kita di sini juga sedasinya pun nyaman. Pasien setelah selesai tindakan pun juga nggak ada rasa mual, nggak ada rasa pusing, bener ya. Nggak ada. Jadi setelah selesai bisa langsung pulang dan itu jalan juga normal aja, nggak ada Iya. rasa kayak keliengan, nggak ada rasa kayak yang badan sakit semua, itu nggak ada sih. Iya, Nggak biasanya bakal aku langsung. Iya, aku benar. sebelumnya kan juga dioperasi cuman di Korea kan. Terus dia itu lebih kecil, sekarang lebih dibesarin kan. Nah, itu tuh mual, agak mual sedasinya tuh. Apa namanya? Biusnya agak Anestesinya mual, tuh anestesinya mual. Di sini enggak. Makanya aku bingung. Loh, di sini enggak, sakit juga enggak. Ya. Biasanya pakai kantong darah, ini enggak.
Tapi ada efek sampingnya nggak sih dok kalau operasi itu? Sebenarnya kalau untuk efek samping itu untuk implan jauh lebih aman ya dibandingkan kalau harus suntik silikon atau suntik-suntik filler dan lain sebagainya, karena implan itu sendiri kan sudah didesain dan di FDA approve semua emang untuk masuk ke tubuh manusia, dan sebelum Kak Ayu melakukan tindakan pun sudah ada tindakan untuk foto ronsen, kemudian USG payudara dan lain-lain, sehingga sudah dipastikan memang kondisinya sehat. Jadi kalau kondisinya sehat dan tidak ada penyakit penyerta atau penyakit bawaan seperti tumor payudara atau kanker payudara, semuanya insya Allah aman sih gitu. Jadi untuk efek sampingnya nggak ada. Efek samping yang baik ada pasti. Jadinya lebih percaya diri, kemudian lebih naturalnya lebih bagus lah. Untuk proporsional di badannya pun. Proporsional. Oh, aku juga liposuction kemarin. Iya, betul. Ayu juga liposuction di perut. Ada garansi nggak sih mungkin saya kalau dalam waktu berapa bulan atau gimana implannya bermasalah segala macam? Enggak ya, karena kan kita ini dokter spesialis bedah plastik, semuanya kita sudah sebelum tindakan pun kita sudah screening semuanya. Jadi kalau garansi itu nggak ada gitu, karena kita bukan dokter umum gitu, kita bedah plastik, jadi semuanya sesuai dengan standar sih. Kalau implan tuh ada masa berapa ya, berapa tahun harus diganti gitu? 10 tahun, 10 sampai 20 tahun sebenarnya kalau tidak ada masalah dan pasien tidak ingin mengubah ukuran menjadi lebih besar, itu bisa sampai 20 tahun harus diganti. Tapi kalau misalkan pasien biasanya nggak sampai 10 tahun juga udah pengen ganti lagi yang lebih gede gitu. Terutama kalau pasien itu setelah selesai setelah selesai menyusui gitu. Nah, atau mungkin punya profesi tertentu seperti artis atau influencer dan lain-lain yang memang membutuhkan penampilan di area payudaranya. Kayu puas nggak Kayu sama hasilnya Kayu? Puas banget. Soalnya kan yang itu kan sukanya gede-gede. Jadi saya pengen gede juga. Wah, sudah nuntut lagi mau tindakan lagi. Iya, udah nuntut lagi nih, Bu. Saya mau tindakan lagi. Kalau mau digedein berapa Soal gede? harga terjangkau, mungkin harga yang paling termurah di sini berapa? Range-nya berapa sampai Ya, berapa? siap Untuk tindakan apa yang nih? Kayu lihat. Tindakan Range-nya pokoknya nanti langsung aja DM IG aku. Kalau tergantung ya, mau kalau untuk apa nih? Untuk Tindakan kayak Aulia. breast augmentation. Oh, breast berapa, Kalau Bu? breast augmentation kita mulainya di 58 juta. Mulai dari 58 Sampai ada yang 95 juta ya. Tergantung jenis merek ya? implan, betul. Tergantung jenis implan, merek implan yang dipilih apa. Itu Ayu masuk dalam kategori itu, Bu. Iya aku dong. yang mahal dong. Oh, berapa tuh Kayu? Yang paling mahal pokoknya. Implannya paling bagus, paling mahal, paling bagus. natural. Terus udah gitu implannya juga yang dipasang itu nggak keras dulu, dia langsung Yang bisa kenyal. dicuek gitu. Itu berapa, Bu? 98 juta itu Bu, atau lebih di atas ini? Ya kurang lebih segitu. Kayu kok tahu sih kalau yang lebih besar itu apa? Ya kan coba aja lihat dari semua inisial, ya kan? Gede semua tuh. Dok, yang membedakan klinik yang ini sama klinik lain apa sih dok? Apa mungkin alatnya ada yang terbaru atau seperti apa? Sebenarnya kalau untuk membedakan itu selama semua dokternya itu bedah plastik, semua klinik itu sama. Cuman untuk membedakannya ya kita harus tahu bahwa klinik itu sudah ada izin kliniknya, kemudian dokternya betul memang dipastikan adalah dokter spesialis bedah plastik. Kemudian proses screeningnya itu jelas gitu. Kesehatan pasien juga harus dites juga karena ada beberapa klinik yang HIV tidak cek lab, kemudian HbA1c juga tidak dicek, HCP juga tidak dicek, sehingga Itu bahaya tuh ya nanti takutnya pasien masuk dalam kondisi sehat beberapa tahun kemudian jadi sakit gitu sih. Nah, untuk ya membedakan ya mungkin karena kita dokternya benar-benar dokter spesialis bedah plastik, kemudian kita pasang harganya juga terjangkau sehingga bisa semua masyarakat itu bisa untuk memperbaiki daripada suntik-suntik kayak silikon yang nggak aman itu. Nah, aku itu kan ada sakit yang kemarin di rahim. Itu malah nggak apa-apa. Pas udah dicek masih bisa melakukan operasi gitu. Jadi yang penting cek darahnya itu aman. Jadi jangan ragu buat kalian yang aduh ini rahim aku gini, ini aku ada sakit ini. Asal jangan yang tadi ibu bilang sakitnya penyakit menular. Itu coba dicek darah dulu, coba konsul dulu ke skizel. Siapa tahu tetap masih bisa gitu. Lainnya ada yang tidak boleh dilakukan sama Kayu nggak sih dok? Mungkin tadi sempat dimention nggak boleh merokok, alkohol. Oh iya pasti. Kalau setelah tindakan operasi, jadi sebelum tindakan operasi pastikan pasien itu tidak merokok dan tidak alkohol. Itu 1 minggu sampai 3 hari sampai 1 minggu sebelum tindakan. Karena apa? Kalau pasien merokok dan alkohol itu pasti bleeding atau pendarahan ketika tindakan operasi. Makanya harus pasang kantong darah. Kemudian setelah selesai tindakan operasi pun pasien tidak boleh merokok, tidak boleh minum alkohol, tidak boleh nge-vape karena nanti lukanya pun tidak
kering, jadi dapat kering. Terus berbekas. Benar, jadi nanti jadi keloid. Makan makanannya pun harus diperhatikan juga, hindari lemak, kemudian daging merah. Di sini juga ada diet. Betul. Guys, di sini juga ada dietnya. Jadi aku juga kemarin sempat ikut program dietnya. Jadi di kita memang ada kombinasi antara liposuction dengan dokter spesialis gizi, sehingga hasil yang didapatkan Ada dokter pasien, gizi. sehingga hasil yang didapatkan oleh pasien itu benar-benar maksimal gitu. Nah, hidung direvisi jadi apa? Jadi Dokter bilang sih jadi Barbie katanya. Tapi bukan Barbie Kumalasari ya. Barbie Ayu gitu. Intinya di sini pasien kita bikin cantiknya tuh bukan cantik template gitu, tapi cantiknya tuh sesuai dengan wajah masing-masing gitu. Karena kan ada yang cantiknya template ya sama semua nih bentuk hidungnya gitu. Nah kalau di sini Dagunya juga gitu ya Bu. kalau di sini nggak, cantik sesuai dengan proporsi tubuh dan proporsi wajahnya. Tuh.